Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Jingga dengan NPM 23082646 dan di sini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai citogenetik pada blok embrio. Nah, citogenetika itu adalah cabang ilmu genetik yang mempelajari kromosom, meliputi jumlah, bentuk, struktur, susunan serta perubahan kromosom yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, kromosom itu berada di dalam inti sel dan tersusun dari DNA yang berkaitan dengan protein histon. Pada manusia normal itu terdapat 46 kromosom atau 23 pasang, yaitu 22 pasang autosom, 1 pasang kromosom seks. Kalau untuk perempuan itu 46 XX, laki-laki 46 XY. Nah, di sini ada prinsip dasar dari citogenetik, itu ada jumlah kromosom. Nah, sel manusia normalnya itu memiliki 46 kromosom. Nah, perubahan kromosom itu disebut dengan kelainan numerik. Contohnya, trisomi 21 itu terdapat 3 kromosom nomor 21 menyebabkan Down syndrome. Untuk monosomi X yaitu 45X, itu hanya memiliki 1 kromosom X yaitu menyebabkan Turner syndrome. Nah, struktur kromosom itu memiliki bagian-bagian seperti P-arm, Q-arm, centromere, dan juga telomere. Nah, di sini ada metafase. Nah, kromosom paling mudah diamati ketika sel berada pada fase metafase. Karena pada fase ini, itu kromosom mengalami kondensasi sehingga bentuknya terlihat jelas di bawah mikroskop. Nah, lalu ada metode pemeriksaan dari citogenetik. Nah, itu ada karyotipe. Nah, karyotipe itu adalah pemeriksaan untuk melihat jumlah atau struktur kromosom serta keseluruhan. Nah, contohnya seperti 46XX perempuan normal, 46XY laki-laki normal, 47XX tambah 21 yaitu dengan trisomi 21 atau Down syndrome. Nah, di sini ada FISH, itu menggunakan probe DNA yang diberi zat fluoresen untuk menempel pada bagian kromosom tertentu. Nah, untuk FISH ini itu dapat digunakan untuk deteksi delesi, duplikasi, translokasi aneuploidi tertentu. Terus juga ada qFPCR, itu merupakan metode molekuler yang dapat mendeteksi jumlah kromosom tertentu dengan cepat. Terutama itu digunakan untuk mendeteksi aneuploidi seperti trisomi 13, 18, 21 dan juga kelainan kromosom seks tertentu. Nah, di sini ada CMA. Nah, CMA ini itu digunakan untuk mendeteksi perubahan jumlah materi genetika dalam skala kecil yang mungkin itu tidak terlihat pada pemeriksaan karyotipe. Lalu CMA itu dapat mendeteksi microdeletion dan juga microduplication. Nah, terus di sini juga ada NGS. Dia itu merupakan teknologi menganalisis DNA dalam jumlah besar yang secara bersamaan. Dan di sini ada kelainan kromosom. Nah, kelainan jumlah kromosom dia itu ada aneuploidi, yang dimana dia itu adalah keadaan ketika jumlah kromosomnya tidak normal akibat kehilangan atau penambahan satu atau beberapa kromosom. Contohnya trisomi. Dia itu terdapat 1 kromosom tambahan. Contoh paling terkenalnya dia itu adalah Down syndrome, trisomi 21. Nah, lalu ada contoh 45X yaitu Turner syndrome. Lalu ada polyploidy. Nah, dia itu terjadi ketika penambahan satu set kromosom lengkap, misalnya 69 kromosom. Nah, untuk kelainan struktur dari kromosom, dia itu ada delesi, yang dimana hilangnya sebagian segmen kromosom. Lalu ada duplikasi, yaitu adanya penggandaan suatu segmen kromosom akibat terdapat tambahan salinan gen tertentu. Terus juga ada inversi, yaitu terjadi ketika suatu segmen kromosomnya terputus, kemudian itu berbalik arah dan menyatu kembali. Terus juga ada translokasi, yaitu terjadi ketika suatu segmen kromosomnya berpindah ke kromosom lain. Lalu ada aplikasi citogenetik dalam kedokteran. Nah, dia itu memiliki banyak manfaat dalam praktik klinis, salah satunya kelainan kongenital. Nah, dia ini digunakan untuk membantu mendiagnosis kelainan kromosom pada bayi atau juga anak. Contohnya seperti Down syndrome, Turner syndrome, dan juga Klinefelter syndrome. Nah, untuk pemeriksaan perinatal, itu pemeriksaan kromosom dapat dilakukan untuk membantu mendeteksi kelainan genetik pada janin. Contohnya NIPT, CPS, dan juga amniocentesis. Dan juga di sini ada infertilitas dan keguguran berulang, penyakit kanker, dan ada teknologi modern dari citogenetik. Nah, perkembangan teknologi itu membuat pemeriksaan kromosom semakin cepat dan memiliki resolusi yang lebih tinggi. Beberapa teknologi yang digunakan ini adalah karyotipe, FISH, CMA, dan juga NGS. Nah, kalau untuk secara sederhananya, karyotipe itu dia itu yang dimana
fungsinya untuk melihat perubahan kromosom yang relatif besar. Nah, untuk FISH, dia itu mencari kelainan pada lokasi kromosom tertentu. Nah, kalau untuk CMA, dia itu mendeteksi perubahan jumlah DNA yang lebih kecil. Nah, untuk NGS, dia itu adalah menganalisis DNA secara luas dan dia itu menemukan berbagai variasi genetik. Baik, sekian terima kasih presentasi saya pada blog kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.